Puji Tuhan. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul kegagalan adalah proses. Kenapa saya katakan judul firman Allah pagi ini kegagalan adalah proses? Sebab begini, berapa kali pun kita gagal, mau 5 kali orang mengalami kegagalan, mau boleh 10 kali barangkali orang mengalami kegagalan, selama Anda never give up, selama kita tidak menyerah, itu tidak bisa disebut kegagalan. Kita belum gagal. Berapa kali pun kita gagal, sebanyak kali pun kita gagal, selama kita gak menyerah, tetap bergantung pada Tuhan, kita gak gagal. Kecuali kita menyerah, lain cerita. Kita gak bicara itu, lain pembicaraan. Kalau kita mengalami kegagalan, kita angkat tangan menyerah, beda. Saya mau ingatkan, hidup Kristen, hidup yang penuh dengan pengharapan. Makanya saya katakan dari awal, saya ingin push pada bagian awal. Berapa kali pun, mau 10 kali, mau 20 kali kita gagal. Selama kita gak menyerah, itu gak bisa dikatakan gagal. Ujungnya Anda akan mengalami namanya keberhasilan tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Nah, pagi ini saya akan ajak saudara kita belajar dari kisah kegagalan Petrus yang berkali-kali. Seorang rasul Yesus, salah satu muridnya Yesus, tapi gagal berkali-kali. Tapi kita sepakat, ujung dari pelayanan Petrus kita temukan dia sangat luar biasa. Bukan cuman luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Sangat indah pelayanan Petrus disertai Tuhan dengan kemenangan yang sangat dahsyat. Awalnya gagal berkali-kali, terus gagal, terus gagal. Nah kita belajar, kita coba baca ayatnya dulu ya. Matius pasal 26. Kita membaca mulai ayat 69 sampai dengan ayat 75. Kita baca berganti-gantian saja ayat ini ya. Saya membaca ayat 69 mulai, tolong Anda lanjutkan di rumah saudara masing-masing. Baca, keluarkan suaramu dengan pelayan yang ada di sini. Bergema perkataan firman yang hidup dan penuh kuasa di mulut saudara, di rumah saudara. Saya percaya setiap kali firman dilepaskan bergema di rumah saudara, atmosfer hadirat Allah di rumah saudara pasti berbeda. Ya, ada perkataan yang hidup daripada Allah. Ya, makanya baca firman. Saya baca ayat yang ke-69. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Teruskan itu 70. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi, ayat 71, ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini, maksudnya Petrus, bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. 72 terus. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. 73 ya. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. 74 terus. Maka mulailah Petrus mengetuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Mari ayat 75 bersama kita membacanya 1, 2, dan 3. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sebelum saya coba menjelaskan tentang keberhasilan yang dimulai dengan kegagalan demi kegagalan, terus gagal Petrus. Saya mau kasih pandangan dulu sama saudara. Saudara lihat screen yang pertama, saya coba beri sodorkan sama saudara. Di dunia ini ternyata 95% sebetulnya hasil survei katakan 95%. Banyak orang hebat dan itu aneh ya. Menurut saya aneh juga, bin ajaib. Survei membuktikan hampir 95% bahwa banyak orang hebat,
banyak orang yang berhasil dan sukses mencapai dalam kehidupannya. Mereka mencapai keberhasilannya yang luar biasa itu melalui proses yang namanya kegagalan. Memang agak aneh, tapi itulah survei yang menyatakan kepada kita bahwa banyak orang hebat, banyak orang sukses, banyak orang berhasil. Mereka mencapai anak tangga keberhasilan yang luar biasa, ya pencapaian yang hebat gitu ya, lewat proses yang namanya kegagalan. Makanya saya berani mengambil kesimpulan begitu ya. Saya memberikan satu statement sama saudara tentang yang namanya kegagalan. Anda dengar baik-baik dan ini penting menurut saya. Kalau di antara saudara yang sedang mendengar firman, Anda mengatakan, ya saya itu pendeta orang yang gagal. Saya berharap, saya berdoa, firman Allah ini boleh berbicara nih kepada saudara. Firman Allah ini boleh menolong saudara, kasih kekuatan dan memberikan solusi dalam kegagalanmu. Ya, makanya saya katakan begini bahwa kegagalan bukanlah tanda seseorang itu tidak hebat. Jangan minder dulu. Ya, jangan rendah diri dulu kalau mengalami kegagalan. Dia sukses, dia berhasil, saya gagal Pak. Saya katakan bagian pertama, ini kesimpulan saya. Kegagalan bukanlah tanda seseorang itu tidak hebat. Dan kegagalan juga bukan tanda seseorang itu gagal terus. Bukan berarti sekali gagal, gagal terus. Kalau orang mengalami masalah, adakah di antara saudara yang pagi ini sedang doa bagi bersama dengan saya, ada punya masalah. Saya sedang mengalami pencobaan Pak Pendeta. Saya sedang mengalami ujian, kesulitan, penderitaan hidup yang luar biasa. Itu bahasa kita kan. Padahal Alkitab katakan semuanya biasa. Tapi mungkin seperti itu keadaan kita di dunia. Berat begitu penderitaan saudara. Bebannya mengintimidasi hidupmu masalah. Saya mau katakan, bukan berarti kalau pagi ini kita sedang memikul beban yang berat. Sedang berhadapan dengan masalah di depan mata kita. Faktualnya begitu kira-kira. Saya mau katakan, bukan berarti kalau kita punya masalah, itu akan jadi masalah terus. Tidak ada ceritanya masalah itu gak berobat terus jadi masalah buat kita. Kegagalan sekali akan gagal terus. Gak begitu. Mari kita berkaca dari firman Allah. Dan saya selalu katakan begini, kegagalan bukan, seseorang gagal, itu bukan tanda dia gak hebat loh. Seseorang mengalami kegagalan bukan berarti seseorang akan bermasalah terus. Orang misalnya lahir miskin, maaf nih kata-kata ini saudara. Kita mungkin kurang beruntung di antara saudara yang mendengar firman. Mungkin kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang miskin. Kalau Anda dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang berada, kaya, papa mama kita orang yang punya harta yang banyak, pekerjaannya bagus. Ya itu anugerah, itu kasih karunia yang harus memacu saudara makin cinta Tuhan. Karena Anda dapat berkat dari Tuhan, kemurahan Tuhan luar biasa. Tapi tidak banyak orang seberuntung kayak saudara. Seperti saya, seperti Anda kebanyakan. Kita mungkin dilahirkan bukan di tengah-tengah keluarga yang berada dan kaya. Mungkin kita orang yang susah, sekarang pun sedang susah gitu loh kira-kira. Tapi bukan berarti keadaan kita yang susah, ada di tengah-tengah keluarga yang susah, itu akan membuat kita susah terus ke depan. Kemiskinan sekarang mungkin ada, kekurangan kehidupan mungkin kita alami, tetapi bukan berarti kekurangan, kesederhanaan, miskin itu ke depan akan terus begitu kita miskin. Nggak begitu. Saya kasih contoh, saya kasih pandangan-pandangan dulu sama saudara keadaan di sekitar kita. Supaya mantep, melandas, nangkep firman dengan rohmu dengan indah. Di Indonesia pernah ada seorang tokoh yang luar biasa, sebutlah sebagai pelopor bisnis real estate di Indonesia. Sampai berkembang ke Vietnam, berkembang pembangunan real estate mall-mall ke Singapura. Sampai ke mana lagi? Sampai ke Swedia, segala macam, ke Hawaii maksud saya. Sampai ke India, orang itu bernama Insinyur Ciputra. Sudah meninggal beliau. Tetapi semasa hidup luar biasa. Saya pernah membaca latar belakang kisah kehidupan Insinyur Ciputra. Seorang pelopor, pioner
Ya, pelopor bisnis real estate yang hebat di Indonesia sampai di luar negeri pun diakui. Ternyata Insinyur Ciputra lahir di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Miskin, kemudian terpuruk, kemudian ekonomi keluarganya. Kenapa? Karena dia lahir kalau nggak salah di Sulawesi Tengah, dibesarkan di Manado sama Gorontalo. Di usia 12 tahun ketika dia remaja, papahnya, ayahnya Insinyur Ciputra mati ditembak sama tentara Jepang ketika terjadi pergolakan di sana. Ya. Nah, sementara papanya adalah satu-satunya tulang punggung yang menafkahi keluarga. Sumber pemasukan dari papanya meninggal, otomatis susah mereka secara ekonomi, terpuruk, jatuh miskin keluarganya. Memang sederhana sebetulnya, tetapi justru keterpurukan ekonomi dari keluarganya Insinyur Ciputra memacu dia untuk belajar. Dia belajar di ITB dengan modal uang yang minim sambil bekerja dan seterusnya. Singkat kata, ITB bagian arsitektur dia ambil bidangnya. Setelah lulus kuliah tentu belum punya pengalaman, plus gak punya modal uang. Tapi Ciputra ini, Insinyur Ciputra punya mimpi besar, punya visi besar. Ya, dia ingin membangun satu taman bermain, model kayak Walt Disney begitu ya. Punya mimpi besar membangun taman bermain di satu rawa-rawa yang luasnya 137 hektar di area Ancol. Dan singkat begini supaya tidak berkepanjangan, akhirnya terwujud cita-citanya, mimpi besarnya itu diuruk, ya ditimbun, itu rawa-rawa yang panjangnya hampir 10 km lebih dengan pasir laut. Sehingga orang memungkinkan jalan di atas rawa, ditimbun. Sehingga sekarang menjadi satu karya luar biasa fenomenal menurut saya di negeri kita. Taman Impian Jaya Ancol, itu visi mimpinya Insinyur Ciputra. Sebuah karya yang hebat menurut saya, luar biasa. Taman bermain nasional yang dicari banyak orang. Orang banyak datang ke sana tiap liburan. Ternyata itu karyanya Insinyur Ciputra. Sampai kemudian dia membangun, jadi pioner bisnis yang namanya real estate. Dia bangun banyak mall di Jakarta. Sampai ke Singapura, sampai ke Vietnam, sampai ke India, sampai ke Hawaii dan seterusnya. Berkembang dan dunia mengakui, apalagi kita orang Indonesia, ini orang hebat. Tapi ternyata keberhasilan pencapaian yang sangat luar biasa. Itu ternyata awalnya dimulai dengan kemiskinan, kesengsaraan, kesusahan. Bahkan mungkin Anda pernah dengar ya, orang punya bahasa begini, Pak Ciputra yang sukses, yang kaya raya, yang hartanya istilahnya 7 turunan dimakan dah habis. Tapi saya pernah baca cerita tahun 97-98 ketika krisis moneter terjadi melanda dunia, Pak Ciputra ini bangkrut ekonominya. Sehingga ada istilah orang berkata begini, terbalik sekarang, 7 turunan gak habis bayar hutang. Saya lupa ya berapa itu hutangnya dalam bentuk dolar Amerika. Kekayaan 7 turunan gak bisa bayar. Sampai anak cucunya ada istilah gak habis bisa bayar hutang dolarnya itu. Karena dolar naiknya selangit waktu itu kalau udah masih ingat. Gak mampu bayar. Tetapi justru keterpurukan pada masa Krismon, habis utang banyak. Apa yang terjadi? Itu titik balik seorang Insinyur Ciputra, cinta Tuhan. Mengandalkan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Sehingga ketika masa tua dia mulai melayani Tuhan. Ketika dia mulai banyak berkhotbah kepada banyak gereja dengan bersaksi. Dia katakan, yang paling berharga dalam hidup saya bukan harta, bukan uang, bukan kekayaan, bukan kemewahan yang saya punya. Yang paling berharga dalam hidup saya adalah korban Yesus di atas kayu salib yang telah mengampuni dosa-dosa saya. Dan dia pernah berkata, salah satu karya termegah yang dia pernah buat, itulah satu monumen Yesus memberkati yang ada di Manado itu. Daerah mana itu? Sario itu Suraya. Dia memberkati di situ. Daerah yang luar biasa. Itu karyanya Pak Ciputra, karya rohani begitu. Sengaja saya bercerita supaya Anda tahu, bukan berarti orang miskin, maka ke depan miskin terus. Gagal, terus gagal. Berapa kali pun kita gagal, Thomas Alva Edison 10.000 kali gagal.
Akhirnya dia berhasil. Itu cuman contoh yang saya coba angkat sodorkan sama saudara. Mau 5 kali kita gagal, mau 10 kali kita gagal. Selama kita pantang menyerah, selama kita never give up, ya kita akan berhasil ujungnya. Makanya pagi ini siapa di antara saudara yang merasa saya gagal Pak? Jangan menyerah dulu. Mari saya ajak saudara lihat dengan cepat. Kegagalan yang luar biasa fenomenal dari murid Yesus yang bernama Petrus. Gagalnya luar biasa menurut saya. Coba kita lihat ayatnya dalam 74 dan 75. Matius 26 ayat 74 dan 75. Saya baca saja ya, Anda perhatikan cerita ini. Maka mulailah Petrus mengutuk. Nggak enak ini kata-kata mengutuk. Siapa yang dikutuki? Ya mengutuk Yesus lah. Dan bersumpah. Bagaimana dia bersumpah? Aku tidak kenal orang itu. Yesus maksudnya. Gak kenal. Pakai sumpah, pakai kutuk. Gak kenal aku orang itu. Dan saat itu berkokoklah ayam. Sama-sama kita membaca ayat 75, 2 dan 3. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sedih menangisi kegagalannya. Adakah di antara saudara kayak Petrus setelah gagal nangis sedih? Petrus ini ngeri loh. Ini salah satu kegagalan yang sangat fenomenal saya menyebutnya. Kegagalan yang luar biasa. Mengutuki pakai sumpah. Saya suka ngomong sama jemaat di Jombang. Kalau saudara ya punya teman, punya mitra bisnis, rekan kerja, punya saudara, atau ada tempo-tempo kadangkala berhadapan dengan orang-orang yang sedang berbicara di hadapanmu, sedikit-sedikit ngomong itu pakai sumpah. Jadi dia ingin meyakinkan omongannya sama saudara, supaya saudara percaya sama omongan dia. Pakai sumpah, sumpah loh, sumpah bener aku ngomong, aku ndak bohong. Saya mau kasih tahu ya, orang itu kayaknya seperti Petrus, bohong, tukang bohong jangan-jangan dia. Bukan cuman bohong, tukang bohong, kebiasaannya bohong. Makanya setiap kali ngomong untuk meyakinkan perkataannya selalu ngomong sumpah, sumpah loh. Lain waktu kita bicara ya, orang Kristen gak boleh sumpah kalau Anda tahu. Berkatalah ya di atas ya, tidak di atas tidak, lebih daripada itu dosa. Itu kata Alkitab, sederhana, gak boleh sumpah-sumpah. Makanya kalau kamu dengar orang ngomong sedikit-sedikit sumpah, kayaknya bohong. Bukan saya yang ngomong ya, Alkitab yang bilang. Petrus itu ketika dia ngomong pakai sumpah, aku gak kenal, padahal kenal, pembohong kan? Alkitab yang ngomong. Kalau Alkitab yang ngomong pasti benar. Hati-hati, hati-hati kalau Anda kerja dengan orang setiap ngomong sumpah. Engkau mesti warning buat saudara. Nah perhatikan, ini bukan satu-satunya kegagalan Petrus. Aku gak kenal orang itu. Ada banyak sebetulnya cerita kalau kita baca Alkitab banyak banget kegagalan Petrus. Satu cerita misalnya kalau Anda nanti di rumah baca dalam Matius pasal 16. Satu kali Yesus, 21 kah itu ya. Yesus boleh menceritakan, aku akan ke Yerusalem. Nanti Yesus boleh berkata, di Yerusalem aku akan ditangkap oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, oleh tua-tua Israel. Aku ditangkap, aku dianiaya, aku nanti mati, dibunuh, disalibkan. Tetapi kata Yesus, hari ketiga aku bangkit. Apa yang terjadi ketika Yesus menceritakan dia akan ditangkap, dibunuh, dianiaya di Yerusalem? Petrus langsung berdiri. Yesus lagi bercerita ngomong. Petrus langsung berdiri dekati Yesus, tarik tangan Yesus ke samping. Dan berkata begini, Tuhan Allah menjauhkan itu daripadamu. Sekali-kali hal itu tidak menimpa, tidak terjadi padamu. Anda tahu, Yesus langsung serang Petrus. Yesus berkata begini, enyahlah engkau iblis dari hadapanku. Pergi kamu iblis. Get out, kata bahasa Inggris. Keluar kamu pergi.
Memang yang diserang adalah iblis dalam diri Petrus. Yesus berkata begini, engkau ini bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi engkau ini memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Pikiran manusia, pikiran Petrus memang ya maklum ya. Petrus berkata seperti itu karena dia lihat gak mungkin ada orang bisa tangkap Yesus. Iya kan? Gak mungkin ada orang bisa salibkan bunuh Yesus. Karena track recordnya Yesus dalam pikiran di mata Petrus, Yesus itu hebat. Petrus pernah melihat Yesus berjalan di atas air. Ada nangkap ya? Petrus pernah melihat Lazarus yang sudah mati 4 hari busuk tubuhnya. Yesus hanya dengan satu kata, marilah keluar, bangkit dan hidup. Petrus juga pernah melihat gelombang laut yang danau Galilea yang sangat besar. Angin topan badai yang sangat keras. Satu kata Yesus berkata, diam, tenanglah, set, langsung tenang. Petrus lihat betapa hebat kuasanya Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Dan dia mengatakan di ayat sebelumnya, engkau adalah anak Allah yang hidup. Makanya dia berkata, tidak akan menimpa engkau, tidak ada bisa tangkap. Suka saya katakan, seperti Superman tidak mungkin kalah, dibunuh, mati oleh siapapun. Itu pikiran Petrus. Tapi nggak sopan. Anda bayangkan kalau saya lagi khotbah seperti ini. Tiba-tiba yang main gitar itu namanya saudara kita Rio, maju ke sini. Anda lihat di depan saudara, layar saudara, tiba-tiba dia tarik tangan saya. Om, jangan ngomong begitu om misalnya. Anda berkata, dah sopan tuh pekerja pelayan. Seperti itulah Petrus. Makanya ditegur, enyah engkau iblis, itu kegagalan. Ada yang lain kalau mau cerita. Di kisah berikutnya, Yesus ajak Petrus dan yang lain ke Taman Getsemani. Ketika nyampe Taman Getsemani, singkat kata begini, imam-imam kepala, ahli Taurat, tua-tua Israel membawa prajurit tentara Roma, bawa prajurit bait Allah, ngapain ke Taman Getsemani? Mau tangkap Yesus. Petrus sarung hunus pedangnya, tarik pedangnya. Dia potong hamba seorang imam besar yang bernama Malkus. Tas. Yesus ambil telinganya, dipasang di kupingnya. Berdarah, tapi nempel langsung berdiri, berhenti darahnya. Dan Yesus berkata begini sama Petrus. Petrus, sarungkan pedangmu. Barang siapa menggunakan pedang, dia akan mati oleh pedang. Artinya Yesus berkata begini, lu gak boleh pakai cara kekerasan mengatasi masalah. Kita belajar dari kisah ini ya. Banyak kita seringkali mengatasi masalah. Kalau punya masalah, gak boleh pakai kekerasan. Gak boleh pakai kekuatan dunia. Gak boleh pakai kekuatan pedang yang tajam. Pakai kuasa Tuhan, andalkan Tuhan. Pakai cara kerajaan Allah, pakai cara firman. Bukan pakai cara dunia, pakai cara pedang. Pedang balas pedang, keras pakai keras. Enggak saudara ya. Itu kegagalan sebab ditegur oleh Yesus. Dan ada masih banyak kegagalan yang lain. Petrus, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan 1 jam saja? Urusan doa pun gagal. Masih banyak cerita kegagalan. Tapi saya mau tunjukkan, dia gagal berkali-kali. Tapi satu ketika di loteng Yerusalem, ketika dia dipenuhi Roh Kudus, mengalami lawatan kuasa urapan Allah. Anda lihat dalam 1 Kisah Rasul pasal 2 ayat 14. Saya baca ayat 14 ya, ikuti pembacaan. Maka dikatakan begini, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu di loteng Yerusalem. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ayat 15 kita gak usah baca, itu isi khotbahnya Petrus. Saya ajak saudara langsung lihat hasilnya daripada khotbah pengajaran yang disampaikan oleh Petrus. Hasilnya apa? Mari sama-sama kita membaca di ayat 41 ya. 41 dikatakan begini, 2 dan 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah berapa saudara? Kira-kira 3.000 jiwa. Menurut saya ini fenomenal. Kegagalan Petrus fenomenal. Kegagalannya luar biasa. Tapi tiba-tiba kita lihat hari itu
hari itu saudara ya, Petrus sukses fenomenal. Suksesnya luar biasa. 3.000 jiwa bertobat. Hasil pelayanannya, Anda kalau kerja, itu hasil kerjanya. Dahsyat, fenomenal. Terobosan besar terjadi. 3.000 jiwa panen jiwa. Itu luar biasa. Saudara jemaat Tuhan di GSP di Jombang yang udah lama dari awal tergembala bersama dengan saya gembalakan. Terutama pengurus gereja ya. Om Bienli, Tante Nancy, Om Liangfa, Tante Sim, atau jemaat yang lain yang Anda sudah lama dengan saya. Anda ngerti lah maksud saya? Bertambah 1 jiwa saja susah. Cari 1 jiwa datang ke gereja diselamatkan sulit. Susah. Penggembalaan, Anda ngerti kan? Dimanapun Anda digembalakan. Ya, penambahan 1 jiwa itu sulit loh. Kalau nggak Tuhan nggak bisa. Petrus hari itu sekali dia khotbah 3.000. Saya percaya betul. Anda memang harus percaya, pegang, yakin, gak usah bimbang. Pengkhotbah 3 ayat 11. Bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Itu betul. Seperti saya sampaikan kemarin kepada saudara. Selalu dalam hidup kita, kalau kita ikut Yesus, itu ada yang namanya hari promosi. Ada 1 hari di mana hari itu memang hari yang dirancangkan oleh Tuhan. Ada 1 hari di mana memang itu hari kesempatan saudara performance. Selalu orang yang punya kesiapan hati, kesiapan iman dengan Tuhan, siap percaya pada Tuhan, ada 1 hari di mana itu hari kesempatan Tuhan buka buat saudara untuk performance. Itu hari promosi, itu hari mujizat, itu hari kemenangan kamu, itu hari berkatmu yang luar biasa. Adalah hari itu. Hari itu lewat. Orang itu boleh gagal 10 kali. Dengarkan saya, lihat saya baik-baik. Orang boleh gagal 20 kali. Selama dia gak menyerah, dia berhasil. Tetapi begini, orang dia sekali dikasih keberhasilan sama Tuhan, 2 kali berhasil, dia akan berhasil terus nanjak. Kalau dia benar-benar ikut Tuhan loh ya. Tetap naik dan tidak turun. Itu Alkitab katakan. Sekali berhasil, tek terus. 10 kali gagal, no problem. Yang penting jangan menyerah. Itu kan maksudnya. Jadi selalu percaya begini. Selalu dalam kehidupan kita ada 1 hari. Memang hari itu ditentukan sama Tuhan. Seperti hari itu, hari promosi Tuhan buat Petrus. Petrus siap berdiri. Dia cuma ngomong, dia cuma mengajar, sederhana saja. Hasilnya luar biasa. Tuhan tuh kalau kerja luar biasa. Ada hari promosi. Dan lihat, itu seperti air mengalir. Hari itu ketika kerannya dibuka, ketika pintu kesempatan dibuka, itu kayak air mengalir. Gak usah dilawan, mengalir saja. Kayaknya bikin itu berhasil. Lakukan ini berhasil. Lakukan ke sana berkatnya ada. Bikin ini berkatnya ada. Bisa begitu loh. Saya ngomong memang seperti itu loh. Dan saya ngalami tentu sebagai hamba Tuhan yang saya omongin. Ke sana ada saja keberhasilan. Apa yang kita buat selalu tek begitu. Diawali pintu kesempatan dibuka. Saya tunjukkan 1 ayat. Lihat. Setelah peristiwa Kisah Rasul pasal 2 yang barusan kita baca. Sukses besar dialami Petrus itu terus mengalir. Petrus kisah 3 ayat 6. Dia pergi berdoa ke bait Allah. Di pintu gerbang indah ada seorang lumpuh yang sejak lahir yang diusung. Singkat saya baca saja deh. Waktu jalan saya baca ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, lihat, orang ngemis minta uang. Petrus berkata, emas dan perak aku tidak punya. Ya, kalau dikatakan emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, perhatikan, ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Langsung jalan tuh orang, mata kakinya langsung kuat. Petrus cuma ngomong, terjadi mujizat. Coba ya, saya bayangkan, kalau di gereja kita masing-masing termasuk di Jombang, di penggembalaan kita. Misalnya tiap ibadah ada kayak begini. Sakit, sembuh dan segala macam. Wah, gereja itu rame ya yang datang jiwa-jiwa.
Itu yang Kristen-Kristen kapal selam yang tenggelam, nanti nongol, maaf ya, muncul hari Natal, muncul hari Paskah. Kristen kapal selam, wah itu akan berdatangan, ramai gereja. Dan saya berdoa satu kali pun akan terjadi hal seperti itu di gereja kita masing-masing, di Penggembala di Jombang. Petrus dalam itu mengalir, seperti apa ya? Ya mengalir kemana saja kuasanya menyertai. Saya tambah lagi satu ayat, Kisah 5:15, sampai orang kena bayangan. Kalau Paulus, orang kena sapu tangannya sakit sembuh. Orang kena jubah habis yang berkeringat pelayan itu. Setan lari dari tubuh seseorang yang merasuki orang itu. Petrus beda, saya baca Kisah 5:15. Bayangan Petrus menyembuhkan banyak orang. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya. Karena penuh ya di rumah di mana Petrus lagi khotbah hari itu. Dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam di tepi jalan raya. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan Anda baca turun di bawahnya, sembuh orang kena bayangannya. Ini kalau ada hamba Tuhan kayak begini, wah luar biasa. Tapi sekarang sudah digenapi ya. Bayangan yang menyembuhkan, bayangan yang memberkati itu lewat handphone saudara di YouTube. Ya, lewat televisi di depan saudara. Lewat channel YouTube GSPDI Jombang, ini pun bagaikan bayangan. Tuhan luar biasa menggenapi ini firman. Bayangan membuat kita diberkati, bayangan digambar membuat kita dilawat, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Dan yang saya mau sampaikan sama saudara, Tuhan bisa buat seperti itu. Dimulai di loteng Yerusalem, itu hari promosi. Hari yang ditentukan Tuhan. Ya, makanya saya selalu ajarkan kesuksesan itu adalah kesiapan kita, siap kitanya bertemu dengan kesempatan Tuhan. Wah, sudah jadi sukses Anda. Terus mengalir sampai dia lewat, orang kena bayangannya, sakit sembuh, dahsyat ya. Nah, pertanyaannya begini, kenapa mesti harus gagal dulu? Kenapa sih nggak langsung berhasil? Ya tadi dari awal saya katakan surveinya membuktikan 95% itu seperti itu. Orang hebat, orang sukses yang kita lihat sekarang di atas itu 95% mengawalinya dengan kegagalan. Itu saudara ya. Memang ada sih orang baru kerja, baru buka toko, langsung sukses. Ada, bukan tidak ada. Saya sedang tidak berkata tidak ada. Enggak ada. Itu mungkin ada di antara saudara. Itu anugerah, itu luar biasa. Berterima kasih pada Tuhan. Langsung melangkah, langsung berhasil. Langsung berbuat, langsung sukses. Ada, bukan tidak ada. Tetapi Alkitab katakan itu. Dan realita dunia 90%, 95% orang hebat sukses seperti itu kegagalan. Nah pertanyaannya kenapa mesti gagal dulu? Kalau Anda suruh milih, Anda milih mana? Gagal dulu baru berhasil atau kerja buka toko langsung berhasil? Anda pilih mana? Ada gak kira-kira yang pilih gini? Buka toko Pak, bangkrut dulu, gagal dulu baru berhasil. Ada yang begitu? Saya pikir kita semua sama lah. Termasuk saya pun kalau seorang katakan saya katakan. Kalau saya berkata, oh saya pengennya mulai pelayanan langsung sukses. Pelayanan langsung berhasil. Tapi nggak begitu yang saya alami. Ini yang saya katakan kan jemaat tahu ya. Pengurus gereja juga tahu nggak seperti itu. Tantangannya ada. Kegagalan di depan ada terjadi. Nggak gampang. Tetapi ketekunan kita dalam Tuhan itu menjadikan kita mengalami kemenangan. Coba saya ingin tunjukkan beberapa hal ya. Sebetulnya saya mau kasih 4 hal di sini. Pendek-pendek saja boleh ya. Supaya selesai ya. Dengan waktu yang ada sabar ya. Yang pertama, kenapa Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan dulu. Jadi kalau ada yang gagal, perhatikan. Yang pertama alasannya ini. Kegagalan mengajar kita untuk bergantung pada Tuhan. Karena tempo-tempo kita itu kalau langsung sukses, nanti kita merasa gak butuh Tuhan. Saya bisa kok, saya mampu kok, saya hebat kok. Yang kita andalkan diri kita. Ingat Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah ayat ke-7, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap pada Tuhan. Kadangkala kita diizinkan gagal, supaya apa? Bergantung pada Tuhan, lihat Tuhan, tolong saya Tuhan. Setiap kali kita gagal, itu sadar aku terbatas ternyata. Padahal Anda S2 misalnya, tapi gagal juga.
Udah punya pengalaman kerja, terjun bypass juga, jatuh juga, terpuruk. Di situ kita tahu keterbatasan kita, baru kita lihat Tuhan yang tak terbatas. Yang kedua, dengan cepat. Ya, jadi tujuannya bagus ya, supaya kita tahu keterbatasan kita, mengandalkan Tuhan, bergantung pada Dia. Jadi kalau ada yang gagal hari ini, lihat Tuhan sanggup memulihkan saudara. Yang kedua, kenapa mesti gagal dulu kadang-kala kehidupan kita? Yang kedua adalah kegagalan mengajar kita untuk rendah hati. Kadang-kala begini, khotbah saja, pengajaran firman Allah saja tidak cukup membuat kita rendah hati. Kurang apa firman mengajar kita? Termasuk saya yang ngomong lah ya, saudara. Termasuk saya mesti jujur. Kurang apa saya mengajar, mempersiapkan firman tentang firman rendah hati. Iya kan? Kita semua ngerti kok kata firman mengajar kita bahwa kesombongan adalah awal daripada kejatuhan. Tinggi hati awal daripada kehancuran. Ngerti semua kita itu. Pengajaran firman saja, khotbah saja, saya pikir kita setuju tidak cukup membuat kita rendah hati. Kapan kita berubah jadi rendah hati? Ketika kita mengalami kegagalan. Kerja sesuatu gagal, nggak ada yang disombongkan ya, itu. Supaya tujuannya gini, semakin rendah hati, semakin tahu semua karena Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, gak ada yang dibanggain. Yang ketiga dengan cepat saudara ya, kegagalan mengajar kita bahwa kita tidak selalu mendapatkan yang kita kehendaki. Ini kan yang sering kali kita sebut dengan mulut kita gagal Pak. Kenapa? Yang kita minta gak diberi. Yang kita rencanakan gak terjadi. Kita ngomongnya gagal. Padahal gak begitu. Seringkali yang kita inginkan kalau gak terjadi yang kita minta gak diberi. Ya Tuhan berarti punya rencana yang jauh lebih baik. Lihatlah Yusuf. Gak ada orang mau jadi budak. Gak seneng. Tapi Tuhan katakan gak baik buat kamu. Tapi nikmati ujungnya kebaikan. Yang dari Tuhan itu baik. Tapi ada berkata gagal. Ada belum lihat. Kegagalanmu sekarang, sudahlah jangan ngomel dulu. Kalau yang Anda minta belum jadi, itu belum tentu gagal loh. Tuhan punya pemberian yang the best, lebih baik dari yang saudara minta. Yang keempat, terakhir, karena jam 6 sudah saudara ya. Kegagalan mengajar kita untuk mengoreksi langkah yang kita ambil. Jangan-jangan kita salah langkah. Jangan-jangan kita mulai mengandalkan kekuatan kita. Makanya tadi saya katakan, berapa kali pun kita gagal, selama kita gak menyerah, ujungnya pasti kemenangan. Miskin bukan berarti susah terus, ke depan ada ngalami kemenangan. Jangan-jangan kita gagal karena langkah kita ini loh. Makanya sekarang mulai andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Percayakan hidupmu kepada Dia. Ujungnya saya mau berkata, saudara, Tuhan itu baik dalam hidup setiap kita.